Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Biagritoma, bertemu lagi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai wanita dan fitrah manusia. Besti Biagritoma, Islam adalah agama fitrah yang mewajibkan menutup aurat dan menjadikannya sebagai syarat sahnya sholat selama seseorang itu mampu menutup auratnya, sekalipun dia sholat di tempat yang sepi dan sunyi. Fitrah berarti penciptaan awal, tabiat, agama, ataupun ajaran sunnah. Maksudnya fitrah adalah segala sesuatu yang disebutkan jika dilakukan maka orang yang melakukan tersebut bersifat suci, sebagaimana tabiat awal yang diciptakan oleh Allah. Manusia dianjurkan untuk mengerjakannya supaya tercapai sifat mulia dan penampilan sempurna. Besti Biagritoma, apa yang termasuk fitrah manusia? Apa saja yang dianggap sebagai fitrah manusia? Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut, 10 perkara yang termasuk fitrah adalah memotong kumis, membiarkan jenggot, menggosoki, membersihkan hidung, memotong kuku, membersihkan ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja. Selain hadis di atas, di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, fitrah ada 5 atau 5 perkara yang termasuk fitrah, yaitu hitam, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis. Kedua hadis di atas tidak saling bertentangan. Walaupun yang satu menyebutkan 10, kemudian yang satunya lagi menyebutkan 5. Mengapa? Karena keduanya tidak berarti pembatasan. Hal-hal yang termasuk fitrah itu sangat banyak. Syariat hanya menyebutkan yang penting saja. Dan fitrah yang penting diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh kita sebagai seorang muslimah adalah hitam, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Kita bahas satu persatu ya, Besti Biagritoma. Oke, yang pertama hitam. Hitam pada wanita berarti memotong kulit yang berada di kemaluan wanita, yaitu bagian yang berbentuk seperti jengger ayam. Hanya bagian ujungnya saja yang dipotong, jadi tidak semuanya. Seperti hitam yang dilakukan pada laki-laki. Jadi hanya dipotong bagian kulit yang melapisi ujung penis. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah berkata kepada seorang hitam wanita, potonglah sedikit, jangan banyak-banyak, karena itu enak dipandang dan menjadi kesenangan suami. Pendapat ulama mengatakan bahwa menghitam wanita tidaklah wajib, tetapi itu kehormatan baginya dan termasuk ajaran sunnah. Kenapa disebut dengan kehormatan? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, sungguh terdapat seorang wanita yang disunat di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepadanya, jangan kau rusak kelaminnya, karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. Kemudian Syekh Abu Thayyib Samsu al-Haq dalam bukunya Aunu al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud menjelaskan maksud dari hadis tersebut di atas, bahwa sunat itu lebih bermanfaat bagi wanita karena bisa mengurangi syahwatnya yang tinggi serta lebih menyenangkan dan menggairahkan ketika berhubungan badan atau berhubungan suami istri. Namun Besti Biagritoma, di masa sekarang hitam wanita sudah jarang, bahkan hampir tidak dilakukan lagi. Mengapa? Dikarenakan adanya isu hak asasi manusia dan emansipasi wanita. Selain isu-isu tersebut di atas, juga dikarenakan dikeluarkannya Permen Kesehatan nomor 6 tahun 2014, di mana Permenkes tersebut mengatakan bahwa hitan wanita itu bukan merupakan tindakan kedokteran, karena
pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Itu mengenai hitan, ya, BSTB Agriwoman. Kita masuk ke dalam fitrah yang kedua, yaitu mencukur bulu kemaluan. Maksudnya bagaimana? Yaitu menghilangkan bulu yang ada di kemaluan dengan pisau cukur atau alat lain yang bisa digunakan untuk itu. Hadis mengenai mencukur bulu kemaluan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya, dan agar para wanita yang ditinggal pergi suaminya dapat mencukur bulu kemaluannya. Pada zaman dahulu kala, masyarakat menggunakan nurah atau cap penghilang bulu. Mungkin kalau zaman sekarang yang sering ada di salon-salon itu waxing, ya, gitu ya. Karena cap penghilang bulu itu sama seperti alat yang dipanaskan kemudian digunakan untuk menghilangkan bulu, seperti halnya waxing yang dilakukan di salon-salon. Tetapi zaman sekarang banyak ditemukan alat-alat yang dapat digunakan untuk mencukur bulu kemaluan. Misalnya dengan menggunakan alat cukur khusus untuk perempuan, ya. PCB Agriwoman, semua alat yang halal dan tidak membahayakan boleh digunakan untuk menghilangkan bulu kemaluan. Ibnu Hajar berkata bahwa pada dasarnya sunnah Nabi memperbolehkan kita untuk menggunakan semua alat penghilang rambut. Jadi tidak dihalangi harus menggunakan apa untuk kita mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga yaitu mencabut bulu ketiak. Nah, di sini terdapat perbedaan dalam mensikapi bulu ketiak dan bulu kemaluan. Kalau untuk bulu ketiak kita menyebutnya mencabut, sementara kalau untuk bulu kemaluan syariat menyebutkannya mencukur. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Untuk ketiak dikatakan mencabut karena bulunya halus, lebih halus. Sedangkan untuk kemaluan dikatakan mencukur karena bulunya itu lebih kaku. Nah, jadi bulu yang halus ketika dicabut maka akan semakin melemahkannya. Jadi akan semakin jarang atau semakin susah untuk dia tumbuh kembali. Sedangkan apabila bulu yang halus itu dicukur, maka itu akan menjadikannya keras atau lebih cepat lagi tumbuhnya. Ya, oleh karena itu terjadi perbedaan tindakan atau sikap yang dilakukan untuk bulu ketiak dan bulu kemaluan. Kemudian fitrah yang keempat yaitu memotong kuku. Maksudnya adalah memotong bagian kuku yang telah melebihi ujung jari kita. Tujuannya apa? Untuk menghindari kotoran yang menempel di kuku sehingga dapat menghambat aliran air ke dalam kuku yang harus dibersihkan saat kita sedang berwudu. Imam Baihaqi dalam buku Syu'abul Iman meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim. Dia berkata bahwa Rasulullah ditanya ketika beliau salah di dalam sholatnya. Beliau menjawab, "Bagaimana aku tidak salah? Sedangkan di antara kalian ada yang membiarkan kuku dan jarinya kotor." Subhanallah banget. Bukan, BSTB Agriwoman, hanya sekedar kuku, tetapi itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik untuk sholat kita, ya. Selain itu sangat disayangkan di masa sekarang ini banyak muslimah yang tergoda ingin memperpanjang kuku dan bahkan mewarnainya. Sesungguhnya hal itu menentang fitrah yang Allah ridhoi, ya, BSTB Agriwoman. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal tersebut. BSTB Agriwoman itu adalah fitrah manusia yang harus diketahui dan dijalankan oleh kita sebagai seorang muslimah. Agar apa? Agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa mengurangi sahnya atau menghilangkan syarat sahnya ibadah kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.